Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nurhamidah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018 dengan NIM 180604041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Interaktif Diagram Batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi ideal, yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang wajib ada di semua jenjang pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Dan salah satu materi yang dibahas dari SD hingga jenjang perguruan tinggi adalah materi statistika. Namun, di jenjang SD, materi statistika ini masih dibahas secara mendasar. Maka dari itu, siswa perlu memiliki pemahaman matematis yang baik terhadap materi statistika ini. Namun, fakta di lapangan berdasarkan beberapa penelitian yang saya temukan, salah satunya adalah penelitian dari Kusumaningpuri 2020 mengatakan bahwa pemahaman matematis siswa terhadap materi statistika ini masih kurang. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang memahami materi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kevariatifan pendidik di dalam kelas saat menyampaikan materi pembelajaran, baik itu dari kurangnya kevariatifan dalam menggunakan model pembelajaran ataupun kurangnya penggunaan media pembelajaran saat menyampaikan materi ini. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi kepada salah satu guru kelas tinggi yang ada di sekolah objek tentang pemahaman matematis siswa terkait materi ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti berniat dan bertujuan untuk mengembangkan sebuah pembelajaran yang bernama media interaktif diagram batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint sebagai solusi dari permasalahan kurangnya atau rendahnya pemahaman matematis siswa terhadap materi statistika di sekolah dasar, khususnya di kelas 4. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint. Yang kedua, bagaimana kelayakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap media interaktif diagram batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa setelah pembelajarannya dengan menggunakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model Group Investigation berbantuan PowerPoint. Objek atau lokasi di dalam penelitian ini adalah kepada kelas 4 SD Negeri Cikendung yang terletak di Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development, disingkat R&D. Menurut APIPA tahun 2018 yang mengatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan atau metode R&D ini merupakan sebuah metode yang di dalamnya berisi suatu proses untuk mengembangkan sebuah produk baru atau menyempurnakan sebuah produk yang telah ada. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap dari Berg and Gall yang terdiri dari 10 tahapan, namun peneliti hanya menggunakan hingga tahapan ke-7 saja. Adapun instrumen penelitian yang ada di dalam penelitian ini yang pertama adalah catatan lapangan. Catatan lapangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dari media
interaktif diagram batang ini saat di lapangan. Kemudian yang kedua ada lembar validasi. Lembar validasi ini diberikan kepada 3 orang ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi. Lembar validasi ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dari media interaktif diagram batang sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada angket respon guru dan siswa. Angket respon guru dan siswa ini untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran diagram batang ini. Kemudian ada instrumen tes dan perangkat pembelajaran lain. Instrumen tes ini terdiri dari 10 butir soal yang sudah disesuaikan dengan kompetisi dasar serta indikator kemampuan pemahaman matematis. Dan perangkat pembelajaran yaitu RPP dan LKPD yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian yang pertama terhadap proses pengembangan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media pembelajaran ini dikembangkan atau dirancang dengan menggunakan metode R&D tahapan dari Borg and Gall dengan 7 tahapan. Yang pertama adalah tahap penelitian pendahuluan. Dalam tahap penelitian pendahuluan, peneliti melakukan observasi pada tanggal 21 Februari tahun 2022 ke sekolah yang menjadi objek dari penelitian ini. Namun, sebelumnya peneliti juga pernah mendapatkan atau menemukan permasalahan pembelajaran pada saat peneliti melakukan PPL di sekolah ini. Permasalahan dari kegiatan observasi yang peneliti temukan yang pertama adalah pada saat penyampaian materi statistika di kelas 5, siswa belum paham dan siswa kesulitan dalam memahami materinya. Padahal materi ini sudah dipelajari sebelumnya di kelas 4. Kemudian yang kedua, penyampaian teori atau materi oleh guru masih kurang sehingga siswa tidak sepenuhnya paham mengenai materi yang guru sampaikan tentang materi statistika, khususnya tentang diagram batang. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih model pembelajaran yang konvensional. Yang keempat, media pembelajaran pula jarang digunakan atau media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi sehingga siswa mudah bosan saat berada di dalam kelas. Yang kelima, siswa memerlukan media pembelajaran yang mudah dan dapat digunakan di mana saja. Kemudian yang terakhir, belum adanya media pembelajaran yang menjelaskan tentang statistika materi diagram batang pada pembelajaran di kelas 4. Setelah melakukan penelitian pendahuluan, kemudian peneliti melakukan perencanaan produk. Perencanaan produk ini dengan mengumpulkan objek rancangan yang dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan rancangan media yang akan dikembangkan. Perencanaan produk ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran tentang statistika diagram batang dari buku sumber mata pelajaran matematika yang ada di kelas 4. Kemudian pengumpulan gambar, animasi, audio, tombol, warna, dan lain sebagainya yang akan dituangkan ke dalam media interaktif diagram batang ini yang akan dibuat di dalam Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga adalah membuat alur media. Pembuatan alur media ini adalah alur media pembelajaran dari awal media pembelajaran ini digunakan, kemudian isi dari media pembelajaran ini apa saja, hingga media pembelajaran ini selesai digunakan, apa saja yang akan menjadi isi dari media pembelajaran ini. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan produk awal dan validasi ahli. Tahap pembuatan atau pengembangan produk awal dilakukan dengan merangkai semua komponen seperti gambar, materi, audio, tombol, animasi, dan latihan soal menjadi sebuah media pembelajaran interaktif yang dituangkan ke dalam Microsoft PowerPoint sesuai dengan alur media pembelajaran yang telah peneliti buat sebelumnya.
Setelah mengembangkan produk awal, maka selanjutnya adalah dilakukan validasi media awal yang dilakukan oleh dua orang ahli, yaitu oleh ahli materi dan ahli media untuk menguji kevalidan atau kelayakan media pembelajaran sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah peneliti melakukan validasi kepada dua orang ahli, yaitu ahli media dan ahli materi, dan mendapatkan beberapa saran dari ahli media dan ahli materi terkait media pembelajaran yang telah dikembangkan, kemudian media pembelajaran dikatakan layak, maka selanjutnya tahap keempat yaitu uji coba lapangan terbatas. Uji coba lapangan terbatas ini dilakukan di kelas 4, yaitu terhadap 10 orang siswa di SDN Negeri Cikenung yang menjadi objek pertama dari penelitian ini. Desain penelitian adalah one group pretest post-test design, di mana siswa diberikan pretest terlebih dahulu. Kemudian siswa diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint, dan setelah itu siswa diberi post-test. Desain penelitian one group pre-test dan post-test ini membantu peneliti untuk membandingkan pemahaman matematis awal siswa sebelum menggunakan media interaktif diagram batang dan sesudah menggunakan media interaktif diagram batang. Pada uji coba terbatas ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya dilaksanakan sesuai langkah model group investigation yang sudah dirancang di dalam media pembelajaran. 3 pertemuan pada uji coba lapangan terbatas ini. Pada pertemuan pertama, peneliti menemukan hambatan pada saat media pembelajaran akan ditayangkan oleh proyektor. Terjadi masalah terkendala oleh listrik di sekolah ini, sehingga penayangan media interaktif diagram batang dilakukan sementara melalui laptop. Namun tidak lama kemudian listrik yang ada sudah bisa digunakan, sehingga media pembelajaran dapat digunakan kembali dengan menggunakan proyektor. Kemudian pada pertemuan 2 dan pertemuan 3 juga terjadi hambatan pada saat melakukan latihan soal. Pada pertemuan 2 dan pertemuan 3 ini terdapat diagram batang yang ukurannya terlalu kecil. Maka siswa kurang memahami diagram batang ini karena diagram batangnya sulit terlihat. Maka solusi yang dilakukan oleh peneliti adalah memperbaiki media ini, yaitu dengan cara memperbesar diagram batang yang ada di latihan soal pada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Setelah itu, media pembelajaran diagram batang dapat digunakan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Setelah melakukan uji coba terbatas, kemudian peneliti melakukan validasi ahli kepada praktisi atau guru. Pada tahap ini dilakukan perbaikan terhadap media interaktif diagram batang berdasarkan saran dan masukan dari ahli praktisi, yaitu guru. Saran yang diberikan adalah pada soal atau pada latihan soal di pertemuan 2 dan pertemuan 3, diagram batang yang disajikan terlalu kecil, sehingga guru menyarankan untuk memperbesar diagram batang tersebut agar penggunaannya menjadi lebih baik dan siswa menjadi lebih paham terkait materi pembelajaran yang disampaikan di dalam media pembelajaran interaktif diagram batang ini. Setelah melakukan revisi dari ahli praktisi, kemudian dilakukanlah uji coba lapangan luas. Uji coba lapangan luas ini dilakukan kepada 20 orang siswa kelas 4 atau seluruh siswa yang ada di kelas 4. Desain penelitiannya juga one group pretest post-test design. Dilaksanakan pula sebanyak 3 kali pertemuan. Di tiap pertemuan dilaksanakan sesuai langkah model group investigation yang dilakukan seperti pada uji coba lapangan terbatas. Pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 pada uji coba lapangan luas ini, peneliti tidak menemukan masalah atau tidak menemukan hambatan pada saat
penggunaan media pembelajaran, sehingga penggunaan media pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Tahap terakhir yaitu revisi dan penyempurnaan produk. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dari media interaktif diagram batang berdasarkan masukan dan saran dari para ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi. Jadi peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran yang diberikan. Setelah itu, media pembelajaran ini dinilai sudah sempurna atau sudah mencapai final produk. Hasil penelitian yang kedua yaitu tentang kelayakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Validasi ahli materi rata-rata dari hasil validasi ahli materi ini terhadap media pembelajaran interaktif ini yaitu 63% yang berada di dalam kriteria baik dan media layak digunakan, tetapi dengan sedikit revisi, yaitu revisi pada materi pembelajarannya kurang membuat siswa mencari lebih jauh terhadap materi pembelajaran. Jadi siswa harus mencari lebih luas lagi terkait materi pembelajaran yang disajikan di dalam media pembelajaran ini. Pada hasil validasi ahli media, di rata-rata dari hasil validasi ahli media ini yaitu 80%. Maka dapat diketahui bahwa media pembelajaran menurut ahli media ini valid atau layak digunakan dengan sedikit revisi. Pada saat itu revisi yang diberikan oleh ahli media adalah pada penyampaian materinya, materi awal yaitu tentang pengertian statistika, diagram batang, dan tabel itu harus menjadi penguat atau menjadi kesimpulan pembelajaran. Kemudian peneliti memperbaiki atau merevisi media sesuai saran dan arahan dari ahli media. Kemudian hasil validasi ahli praktisi, rata-rata hasil validasi ahli praktisi ini mencapai persentase sebesar 83%, yaitu kriterianya sangat valid atau media sangat layak digunakan dengan sedikit revisi, yaitu pada bagian latihan soal di pertemuan 2 dan pertemuan 3, diagram batang yang disajikan terlalu kecil. Maka dari itu, saran dari ahli praktisi yaitu untuk memperbesar diagram batang agar siswa lebih mudah untuk memahami diagram batang yang ada di dalam media. Maka kemudian peneliti memperbaiki media interaktif diagram batang sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh ahli praktisi. Hasil penelitian selanjutnya adalah hasil respon guru dan siswa terhadap media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint. Yang pertama yaitu respon guru terhadap media interaktif diagram batang. Pada uji coba terbatas, respon guru memperoleh persentase sebesar 77%. Ini dalam kategori baik, sedangkan pada uji coba luas, respon guru mencapai persentase sebanyak 85%, juga dalam kategori yang sangat baik. Setelah itu, respon siswa terhadap media interaktif diagram batang pada uji coba terbatas, yaitu kepada 10 orang siswa, juga mendapatkan persentase sebesar 77% di dalam kategori yang baik. Kemudian pada uji coba luas, yaitu sebanyak 20 orang siswa, respon terhadap media pembelajaran interaktif diagram batang ini mencapai persentase sebesar 72%, juga di dalam kategori yang baik. Dengan demikian, respon siswa dan respon guru pada uji coba terbatas dan uji coba luas berada di dalam kriteria baik. Hasil penelitian selanjutnya adalah tentang peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada uji coba terbatas, indikator pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Pada pretest, siswa mendapatkan
skor 45% di dalam kriteria sedang. Sedangkan pencapaian persentase pada post-test mendapatkan persentase sebesar 90% di dalam kriteria yang sangat tinggi. Kemudian pada indikator kedua yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, pencapaian persentase pretest mencapai 46% dalam kriteria sedang. Kemudian pencapaian persentase post-test mendapatkan 85% di dalam kriteria sangat tinggi. Kemudian pada indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, pada pencapaian persentase pretest mendapat 40% di dalam kriteria sedang. Pencapaian persentase post-test mendapat 68% pada kriteria tinggi. Kemudian indikator kemampuan pemahaman matematis yang keempat yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma terhadap penyelesaian masalah. Pencapaian persentase pretestnya 25% dalam kriteria rendah. Sedangkan pencapaian persentase untuk post-test mencapai 90% di dalam kriteria sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada uji coba terbatas. Kemudian selanjutnya peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada uji coba luas. Pada indikator pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, pencapaian persentase pada pretest mendapatkan 42% dalam kriteria sedang. Sedangkan dalam pencapaian persentase post-test mendapatkan 80% di dalam kriteria tinggi. Kemudian pada indikator kedua yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur tertentu, pencapaian presentasi pretestnya mendapatkan 41% dalam kategori sedang. Pada pencapaian persentase post-test mendapatkan 84% dalam kategori yang sangat tinggi. Dan untuk indikator kemampuan pemahaman matematis yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, pada pencapaian persentase pretest mendapatkan 31% di dalam kriteria rendah. Sedangkan pencapaian persentase untuk post-test mendapatkan 45% dalam kriteria yang sedang. Yang terakhir, indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma terhadap penyelesaian masalah. Pada pencapaian persentase pretest mendapatkan 28% di dalam kriteria yang rendah dan post-testnya 99% di dalam kriteria yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan menggunakan media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 pada uji coba luas. Adapun hasil analisis N-gen pada uji terbatas mendapatkan hasil 0,63, mendapatkan kategori efektif. Kemudian pada uji coba luas mendapatkan angka 0,69 dalam kategori efektif. Dengan demikian dapat diketahui penggunaan media interaktif diagram batang ini berada dalam kategori efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 khususnya pada materi statistika. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk berupa media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 SD. Yang kedua, kelayakan media berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi mendapatkan hasil dengan kriteria media valid dan layak digunakan. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint pada uji coba terbatas dan luas memperoleh kriteria respon yang baik. Dan yang keempat, hasil dari perhitungan pretest dan post-test dapat disimpulkan bahwa media interaktif diagram batang dengan menggunakan model group investigation berbantuan PowerPoint ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 4 SD, khususnya pada materi statistika. Sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.